Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa kemarin tuh? Nah ini bapak ini usul nih, minta lampu duduk nih, udah nyereng-nyereng. Jadi kalau udah gini nih nggak kelihatan nih. Apalagi ini mananya bapak kita kecil-kecil. Kalau tafsir ini masih baca, yang mana ninya itu syarahnya kan ada yang disyarahi ini ya, nggak kelihatan. Kadang-kadang nyurang, apalagi tulisannya nggak jelas. Itu yang nulis kan bapak-bapak sendiri. Tapi kalau lupa namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir ayat berapa kemarin? Ayat 81. Wah, udah lewat lah itu. Wa antum muridun itu. Sekarang ayat 84 ya. Kemarin itu illa qalilan minkum wa antum muridun. Ayat 84 sekarang pertengahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna, dan tatkalanya menjadikan saya Allah mengambil. Akhadha ya'khudhu itu mengambil. Tapi di sini diartikan menjadikan karena kaitannya dengan janji, atau mengambil juga boleh sih. Wa idz akhadna, dan ketika mengambil saya Allah mitsaqakum, janjiku kepada kamu sekalian orang Yahudi. Wa qulna, dan berkata Allah, nah ingsun itu ingsun Allah. Kata Allah apa? Nah, mengambil janjinya orang Yahudi atau menjadikan janjinya orang Yahudi terhadap orang Yahudi itu Allah berkata, berfirman, la tasfikuna, janganlah kamu sekalian menumpahkan dima'akum, darah kamu sekalian. Turikunaha artinya mencurahkan, ngesok itu apa? Mengalirkan. Turikunaha artinya mengalirkan darah. Bikotli, dengan saling membunuh ba'dikum, dari sebagian kamu sekalian, ba'dan sebagian yang lainnya. Wala tukhrijuna, dan janganlah kalian semua mengusir anfusakum, diri kamu sekalian. Yukhriju wala tukhrijuna, dan janganlah kalian mengusir orang banyak, anfusakum, dari diri kamu sekalian, min diyarikum, dari rumah-rumah kalian. Jadi orang Bani apa? Bani Nadir sama Bani Khazraj, yang orang Yahudi. Bani Nadir bersekutu dengan siapa? Suku Aus. Kalau yang satu apa? Nadir apa? Lupa lagi. Quraidah bersekutu dengan Bani suku apa? Khazraj. Jadi di Madinah itu kan Yahudi itu ada kelompok. Yang satu Nadir, yang satu Quraidah. Nadir ini bersekutu dengan Aus, Quraidah dengan Khazraj. Ini Yahudi itu pinter. Supaya apa? Ya, nah, orang Yahudi ini kan sebagian kecil. Nadir sama apa Quraidah itu kecil Yahudi itu dibandingkan Aus sama Khazraj yang bukan Yahudi. Tapi Yahudi pinter, udah kita pecah aja supaya kita jangan terusir. Gitu. Bersekongkol. Nah, yang Nadir bersekongkol dengan suku Aus, yang Khazraj, yang Quraidah dengan suku Khazraj. Perang terus. Tapi perang itu sebetulnya direkayasa, disepakati oleh orang Yahudi supaya tidak terusir dari Madinah. Ngerti nggak? Ya sama kasusnya di Israel, Bapak udah jelasin ya. Perang di Amerika itu, ya supaya terus. Ya, karena yang ini udah bersekutu, yang satu pegang Aus, satu pegang Khazraj, nggak mungkin terusir dari Madinah. Karena yang suku terbesar ini Aus sama Khazraj yang non Yahudi ini udah dipecah oleh Yahudi. Kelihatannya perang, tapi tujuannya untuk menyelamatkan diri sendiri. Orang Yahudi ini terusir dari Madinah. Jelas ya? Luar biasa ini Quran ya. Jadi kalau kalian hanya membaca
terjemahannya nggak akan mungkin paham. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi kok hilang? Bismillahirrahmanirrahim. Wala takhrujuna, dan kalian janganlah mengusir angkusakum, diri kamu kalian, min diyarikum, dari rumah-rumah kamu kalian semuanya. Ya mak bahasanya begitu ya, memang sama-sama Yahudi. Aus juga didukung Yahudi, Khazraj didukung Yahudi. La yukhriju artinya jangan mengusir. Ba'dukum sebagian dari kamu sekalian, ba'dun atas sebagian yang lain, min dari rumahnya. Ya, jadi yang kalah itu ya jangan diusir. Gitu. Itu kata Allah udah diingatkan itu pada di Quran itu ya. Udah diingatkan orang Yahudi. Summa aqrartum tumuli gelem nombok sira kabeh. Gimana ini? Summa aqrartum, kemudian pada menerima orang kamu sekalian orang Yahudi. Jelas ya? Summa aqrartum, kemudian pada menerima kamu sekalian orang Yahudi. Qabiltum artinya menerima zalika, yang demikian itu yang tadi yang disebutkan tadi di ayat tadi ya. Yang wa idza akhadna mitsaqakum la tasfiku dima'akum tadi wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, ya setuju. Terima yang demikian itu. Al mitsaq sebagai janji. Ya Allah, saya terima. Ya Muhammad saya terima gitu. Jadi ingatkan oleh Muhammad itu melalui firman Allah ini. Wa antum dan kamu sekalian tasyhaduna sebagai saksi. Ya, semuanya menyaksikan. Dari orang Yahudi apa? Orang Yahudi Madinah apa aja? Kalian kok enggak hafal-hafal sih? Apa itu? Kalau yang non Yahudi Aus sama Khazraj. Yang Yahudi Nadir sama Quraidah. Nah, Bani Nadir sama Quraidah itu yang Yahudi itu. Baru udah hafal. Itu harus hafal, nanti di tes itu pasti keluar itu. Di tes apapun Bani Nadir Quraidah itu pasti keluar. Nadir sekutu dengan Aus, Quraidah bersekutu dengan Khazraj, seolah perang. Yahudi dengan Yahudi perang, padahal itu rekayasanya. Dijanji Allah kalau udah kamu perang jangan saling mengusir ya. Diingatkan oleh Nabi Muhammad. Oh ya. Kamu menjadi saksi. Ala anfusikum, atas diri kamu semua. Summa antum, kemudian kamu semua. Ya haula'i, he maknanya he orang Yahudi sekalian. He maknanya orang Yahudi banyak ya, Bani apa namanya? Nadir dan Quraidah. Taktuluna saling membunuh anfusakum, diri kamu sekalian. Dikotlin dengan membunuh ba'dikum sebagian dari kamu sekalian, ba'dun di bagian yang lain. Udah diingatkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad melalui ayat Allah, melalui Quran, tapi tetap aja perang itu terus menerus. Jadi sebenarnya Yahudi itu jangan aneh, di Quran ya gitu. Perang itu direkayasa. Bani Nadir sama Quraidah itu merekayasa, sepakat, yuklah. Bani Nadir kamu dukung Aus, Quraidah, Khazraj. Kita seolah-olah perang supaya kita tidak terusir dari Madinah. Ya, licik ya. Kelihatannya perang. Coba nanti perhatikan Quran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya saling membunuh juga. Wa tukhrijuna. Dan kamu sekalian mengusir farikon, sekelompok minkum dari kamu sekalian. Farikon, segolongan minkum dari kamu sekalian. Jadi kalau perang yang kalah ya diusir min diarihim, dari rumah kalian. Tadoharuna, udah kalah perang, yang kalah diusir. Padahal oleh Allah, oleh Nabi Muhammad dijanji melalui ayat Allah, ayo kamu jadi saksi ya, nanti kalau udah kalah jangan saling mengusir. Tapi yang kalah tetap aja diusir. Tadoharuna, kalau udah diusir bagaimana? Tadoharuna, pada tolong menolong fihi, pada tolong menolong fihi, dalam lafal tadoharun. Tadoharuna itu artinya pada tolong menolong. Itu orang yang udah kalah tadi nanti tolong menolong. Fihi dalam lafal tadoharun idgham mutai, diidghamkan taknya. Jadi kalau ada, kalau riwayat selain Hafiz ya, yang lain kecuali khususnya Imam Hamzah itu membacanya itu apa? Diidghamkan taknya. Bagaimana membacanya?
tadzaharuna. Ditasydidkan wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadzaharuna. Itu boleh. Itu biasanya Imam Hamzah. Siapa Imam Hamzah itu? Biasanya Ibnu Katsir ya. Waris. Nah, itu boleh tadzaharuna. Itu diidghamkan taknya. Fil aslinya fidhoi dalam roknya. Jadi bacanya bukan tadzaharun tapi tadzaharun. Jadi kalau kalian nanti mendengar kalau ada orang membaca min diyarihim tadzaharuna, jangan kalian salahkan. Wa fi qira'atin dalam satu riwayat qiraah yang lain ditahfifi, dibaca ringan ala hadfiha, atas membuang tasjidnya. Jadi membaca tadzaharun bukan tadzaharun. Kalau kita imam yang 6 itu umumnya yang 6 atau 5. Kalau nggak salah ya 6. Yang beda ya Imam Hamzah aja. Yang imam 6 ya cara membaca Quran ada imamnya kan ada 7. Nah, yang 6 itu membacanya tadzaharuna. Imam Hamzah membaca tadzaharun. Ini pengetahuan aja. Tata'awanun seperti lafal tata'awanun artinya tolong menolong. Tadzaharun itu diartikan bukan jelas welo-welo. Kalau kemarin zoharol fasadu kemarin artinya jelas kan. Kalau tadzaharun di sini ya itu tolong menolong. Di makna tata'awanun itu tolong menolong. Jadi namanya lafal mustarak. Satu lafal artinya banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim atas mereka orang Yahudi bil ismi tolong menolongnya apa? Bil ismi itu tolong menolong dalam hal yang dosa, bil maksiati dengan melaksanakan maksiat, wal udwani dan permusuhan, azulmi artinya aniaya. Ya, biasanya itu dulu kalau udah tolong menolong itu apa? Kalau udah perang kalah tertangkap temannya, ditolong itu apa? Ditebus nanti, ada tebusan. Temannya ditolong, ditawan, ada yang diusir, itu ditebus oleh teman yang nggak tertangkap. Itu artinya apa? Tolong menolong dalam hal yang zalim, maksiat. Orang udah dijanji oleh Allah dilanggar, nggak boleh saling menyerang, nggak boleh saling membunuh, dilanggar itu namanya melanggar maksiat, dia maksiat. Itu nanti ditebus di bawahnya itu. Di apa namanya ayat bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyatukum dan tatkalanya didatangi kamu sekalian usaro. Wa iyyatukum dan tatkala kamu sekalian mendatangi. Wa iyyatu dan tatkala kamu sekalian mendatangi kum kepada orang banyak yang ditawan. Usaro yang ditawan, tawanan usaro ini jamak taksir ya. Jadi tawanan. Wa iyyatukum dan tatkala kamu sekalian mendatangi. Wa iyyatukum dan tatkala kamu sekalian mendatangi usaro para tawanan. Wa fi qira'atin dalam satu riwayat bacaan asre dibaca asre. Jadi usaro ini kalau riwayat Imam Hamzah Hafiz Waris ya itu dibacanya Imam Hamzah itu bacanya bukan usaro tapi usar asri. Wa iyyatuhum asri tufaduhum. Kayak dibaca wadduhi wal laili idza saja ini dibaca imalah ya. Bismillahi majriha wa mursaha itu Imam Hamzah. Tambah ilmu ya kalian. Jadi kalau kalian ketemu yang gini-gini yang ada ya layinahnya itu bisa dibaca imalah. Bismillahi majriha wal mursaha. Contohnya bacaan kita yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi kok hilang? Wa fi qira'atin asri. Jadi usara ini dibaca asri ya. Itu karena dulu sahabat Zaid bin Sabit itu yang menyusun mushaf itu ya enggak ada tandanya. Alif sin ra.
ada ya layina, makanya ada dibaca asri juga boleh, usaro juga boleh. Usaro nanti ada yang baca usaro, ada usaro, ada. Kita terusin. Wa fi qiraatin, dan dalam bacaan yang lain asri itu dibaca asri. Tufaduhum pada nebus ya. Yang mendatangi itu pada nebus, datangi tawanan itu ditebus. Tufaduhum pada nebus yang mendatangi tawanan tadi. Wa fi qiraatin, dan dalam qiraah riwayat yang lain tufaduhum. Jadi tufaduhum boleh dibaca, tufaduhum juga boleh. Jadi duhumnya itu pendek. Kalau ini tufaduhum, Imam Hafaz, imam kita, betul ya, imam kita itu ya dibaca tufaduhum panjang. Tapi imam yang lain Ibnu Katsir tufaduhum itu boleh. Tufaduhum artinya sama, mereka semuanya pada nebus. Tungkiduhum artinya menyelamatkan, minal asri dari tawanan. Ini minal asri dari tahanan. Jadi ditebus pakai uang. Tujuannya apa? Tungkiduhum itu menyelamatkan minal asri dari tahanan, bil mali dengan uang, bil mali dengan harta, awairihi atau selainnya, huwa dan nebus tadi mimma dari sesuatu, ahida janji, mimma dari huwa, nebus tadi mimma dari sesuatu, ahida yakni janjinya, ilaihim kepada mereka Yahudi, agar terhindar dari mara bahaya tadi. Jadi tebus dengan uangnya, dengan hartanya. Huwa dan adapun kelakuan, aisyaknun kelakuannya, nebus itu kan tindakan ya, melakukan sesuatu ya, nebus tawanan dengan harta, dengan uang. Huwa dan adapun kelakuan aisyaknun atau kelakuan atau tindakan atau amalan, muharramun diharamkan alaikum atas kamu sekalian, ihrajuhum karena kamu semuanya telah mengusir. Kan dijanji nggak boleh ngusir, nggak boleh nahan, tapi prakteknya ditahan. Yang kalah itu ditahan, diusir, itu berarti barang yang haram. Udah berjanji nggak akan nahan, nggak akan ngusir, tapi tetap melakukan. Akhirnya pihak yang kalah nebus, tapi memang udah direkayasa oleh orang Yahudi itu. Antara Bani Nadir sama siapa namanya? Siapa yang satu lagi? Nadir sama Quraidah tadi udah sepakat, seolah-olah perang lah, tebus. Akhirnya kan tetap dua-duanya langgeng di kota Madinah. Kelihatannya perang, saling tebus ini itu. Jelas. Ya itulah rekayasa Yahudi itu pintar. Orang Yahudi itu pintar-pintar. Pokoknya pintarnya pintar itu yang orang Yahudi untuk meliciki. Direkayasa aja seolah-olah perang. Ya sama aja. Itu. Sampai sekarang ya udah perang, terus itu kunonya kuno. Perang itu untuk merekayasa, melanggengkan tujuan hidupnya atau cita-citanya. Di Quran udah gitu. Muttasilun yang menyambung biqaulihi dengan firman-Nya Allah. Wa tukhrijuna, dan lafal tukhrijuna jumlatun menjadi kalimat bainahuma antara lafal tukhrijuna sampai terakhir tadi i'tiradun itu menengahi. Jadi isinya itu menengahi, sebetulnya nasihat itu kan menengahi antara suku Bani Quraidah yang bersama Aus, yang bersepakat ya, bersekongkol dengan suku Aus. Yang satu lagi bersekongkol Bani Nadir dengan suku Khazraj. Itu sebenarnya tahrujuna itu menengah-nengahi, itu menyepakati damai lah, kesepakatan damai. Itu menjadi i'tirad. Aikama hurima seperti sesuatu hurima yang diharamkan. Tarkul khidai yaitu
meninggalkan tebusan. Wa kana dan adalah ada Quraidzah Bani Quraidzah khalafu bersekongkol Ausa dengan suku Aus. Jadi dengan suku Aus. Jadi yang Bapak jelaskan nggak ngarang ya. Di tafsir sendiri dijelaskan. Wah kan kenapa Bapak udah berani menyebutkan ya karena udah matlaah. Sebelumnya udah membaca dulu makanya berani menyebutkan. Jadi beda. Kalau nggak disebutkan berarti belum matlaah, tapi nanti toh pada ujungnya di tafsir juga dijelaskan. Wa kana dan ada Quraidzah Bani Quraidzah halafu. Enggak ada titiknya ya. Halafu bersekutu al-Ausa dengan suku Aus. Wan Nadhira dan Bani Nadir al-Khazraja bersekutu dengan Bani Khazraj. Fakana maka ada kullu farikin setiap perpecahan yuqatiluna saling membunuh ma'al khulafaihi bersama dengan musuhnya wa yuharibu wa persekutuannya tadi. Jadi kalau saling membunuh itu ya inilah sesuai sekutunya tadi. Jadi Quraidzah bersekutu dengan Aus, Nadir bersekutu dengan Khazraj. Terjadilah perang. Wa yuhribu dan saling merusak diarihim rumah mereka. Wa yuhrijuhum dan saling mengusir. Ya, mereka sama-sama saling mengusir. Kelihatannya Yahudi mengusir Yahudi. Ya, yang telah bersekutu masing-masing dengan Aus sama Khazraj. Tapi hakikatnya itu hanya taktik supaya dua-duanya tidak terusir dari Madinah. Wa yuhrijuhum dan mereka saling mengusir fa iza usir. Maka tatkalanya ditawan fadau hama maka pada nebus mereka fadau hama maka mereka pada saling menebus. Kalau saling dikalahkan ya saling menebus lah. Yang kalah A ya, berarti yang nebus nanti si B, yang kalah B, yang kalah A ya yang nebus A, nanti tebusannya untuk si B, begitu juga sebaliknya. Itu hanya taktik. Wa kanu dan mereka ada idza su'ilu ketika ditanya oleh orang Islam itu. Wa idza su'ilu wa kanu dan adalah mereka orang Yahudi idza su'ilu ketika ditanya orang Yahudi lima kenapa tuqatiluna kamu sekalian membunuh kepada mereka wa tafduna dan kalian menebus kepada mereka membunuh menebus. Kalau mereka menjawab umirna kami diperintahkan. Ya, orang Yahudi ini ditanya oleh orang Islam itu kenapa sih kok kamu itu sudah dilarang saling membunuh, tetap aja lah saling membunuh, saling mengusir, lalu saling menebus. Yang kalah menebus, tebusannya untuk pemenang. Kenapa? Kalau mereka menjawab umirna saya diperintahkan kata orang Yahudi bil fidai dengan tebusan. Ya tebusan itu untuk apa? Untuk mencari uang. Kalau misalkan suku Aus sama Bani Nadir kalah yang kan dia nebus. Ya, nebus tawanan. Bani Aus, suku Aus ikut nebus, bukan hanya Nadir belaka yang nebus. Yang non Yahudi pun nebus, mereka untung. Untung. Yahudi itu selalu untung. Kelihatannya perang tetap untung karena mendapatkan tebusan dari Bani Aus sama Bani Nadir, dua-duanya nebus untuk siapa? Suku Khazraj dan satu lagi apa? Quraidzah. Jadi untungnya dari mana? Dari Bani Aus. Nanti dibagi lagi. Jadi secara materi pun tetap untung. Walaupun perang mereka tetap untung. Sama Amerika kelihatannya menyumbang Israel. Wah, sekian miliar. Oh, produksinya apa namanya? Laku. Kelihatannya menyumbang tapi untung. Karena apa? Dia ngambil minyak dari daerah jajahannya, Syria yang dijajah itu, ladang minyaknya dikuasai. Jual senjatanya ke Israel untung. Kelihatannya Yahudi Amerika nyumbang ke Israel. Tapi hakikatnya mencari keuntungan dari menjual senjata. Menguasai wilayah, bisa nyuri minyaknya di daerah Timur Tengah. Kalau kaitannya dengan sekarang ya, jelas ya. Jadi Quran itu harus mengikuti zaman. Dulu ya dulu, sekarang ya kita kaitkan dengan Amerika Israel. Menafsirinya gitu. Kalau kiai guru nggak bisa menafsirkan era sekarang ya ketinggalan zaman. Kalian nggak menarik ya, nggak tertarik kalian itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disuruh itu. Faqalu mereka menjawab, umirna kami diperintahkan bil fidai dengan tebusan. Fayuqalu maka berkata, falimatu qatilunahu. Maka kenapa kamu saling membunuh? Fayaquluna maka mereka menjawab hayaan, malu, antus zala karena diremehkan khulafauna dengan persekutuan kami. Saling ledek, untuk menutupi lagi saya malu lah, tapi malunya itu sebetulnya untuk menutupi keuntungan yang mereka dapatkan. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, afatu'minuna, apakah kamu sekalian beriman di ba'dil kitabi dengan sebagian kitab, wa dan adapun kitab, ada kitab Taurat, kitab Quran, al-fida'u itu tebusan, udah disebutkan di atas tadi. Wa takfuruna dan kalian tetap melanggar, artinya apa ya? Kafir, tertutup. Kafir itu kan tertutup dari hidayah. Wa takfuruna dan kalian semuanya tetap kafir bibadin dari sebagian huwa dan adapun orang kafir tak Yahudi tadi tarkul qatli meninggal pembunuhan wal ikhraju dan keluar wal mudzaharatu dan berkawan wal mudzaharatu dan berkawan masing-masing dengan kawannya, ya hanya saling saling mensiasati lah, kelihatannya saling bermusuhan. Fama jaza'u maka Fama jaza'u maka tetkalanya melemahkan kelompok lainnya, man orang yang melaksanakan. Jadi saling melemahkan, saling menyerang. Zalika yang demikian itu minkum dari kamu sekalian illa khizyun kecuali kehinaan, keasoran itu hina ya. Illa hizun kecuali kehinaan, hawanun artinya hina. Ya walaupun kamu udah ngomong kayak apapun, Allah itu maha tahu. Itu mah hanya kamuflase aja, strategi kamu aja. Hakikatnya ya tetap kehinaan lah gitu. Hawanun artinya kehinaan, wadulun dan kehinaan fil hayati dalam kehidupan dunia, kehidupan dunia. Waqat khuzwa dan sungguh-sungguh kamu telah hina dikotli dengan membunuh. Quraidah tabani Quraidah wa nafin nadiri dan suku Nadir. Itu kamu itu tetap rendah aja. Nah, hanya akalan-akalan kamu seolah-olah kamu telah melanggar, kamu membunuh Bani Quraidah dan Bani Nadir untuk mendapatkan keuntungan dari tebusan. Karena yang bukan orang Yahudi ya, yang bukan orang Yahudi pun ikut nebus ya. Keuntungan juga. Biqatli Quraidah dengan membunuh Bani Quraidah. Wa nafi nadiri dan dari Nabi Nadiri dan dari Bani suku Nadir. Wanafin Nadiri dan diusirnya Bani Nadir, kalah perang ya, bunuh Quraidah Nadir. Diusir kemana? Ila Syami, ke negeri Syam. Syam itu mana sih? Syria itu dulu sepanjang Syria sampai Palestina itu disebut Syam. Lebanon, Damaskus, Palestina itu dulu disebutnya Syam. Wa dzarbil hizzati dan ditentukannya denda jizyah itu denda. Itu memalukan lah. Itu menjadi hina, kalian tuh hina lah. Cari keuntungan. Wa yaumal qiyamati dan nanti di hari kiamat yuraduna kalian dikembalikan ila asyaddil azabi
dikembalikan kepada sekeji-kejinya siksaan. Wa ma dan tidaklah Allah bighafilin itu lupa amma terhadap sesuatu yang tak maluna yang kalian lakukan. Bil ya'i bisa dibaca ya wa ta'i dan tak malun dibaca ya malun juga boleh, tak malun juga boleh. Itu boleh. Kalau tak malun berarti dia ya, yang kamu kerjakan sekalian. Kalau ya berarti dia orang banyak. Yang dia orang banyak kerjakan. Kalau tak malun yang kamu orang banyak kerjakan, kan sama aja ya. Bilia boleh, wa ta'i dan dibaca tak juga boleh. Wallahu a'lam bishawab.